Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Raditya Chandra dengan NIM 131210108. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk membacakan hak dan kewajiban anggota DPR yang sangat penting. Hak dan kewajiban anggota DPR. Hak anggota DPR, hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas A. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. B. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat 3. C. dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan atau presiden atau wakil tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Ketentuan mengenai hak imunitas anggota DPR tercantum dalam pasal 224 UU MD 3 seperti kata Zulfan pasal 224 ayat 1 UMD 3 memang mengatur bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut atas apa yang dikemukakan di dalam rapat DPR. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakan yang baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Demikianlah bunyi pasal 224 ayat 1 UMD 3 ayat 2 yang sama juga memberi hak imunitas bagi anggota DPR dalam hal sikap, tindakan, dan kegiatannya di dalam rapat maupun luar rapat DPR yang terkait hak kewenangan konstitusional DPR. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan anggota DPR. Bunyi pasal 224 ayat 2 UMD 3. Sementara pasal 224 ayat 3 UMD 3 mengatur bahwa anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pertanyaan, pernyataan, dan atau pendapat yang dikemukakannya di dalam rapat maupun di luar rapat yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Namun pada ayat 4 diatur bahwa ketentuan pasal ayat 1 tidak berlaku jika anggota DPR mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang telah dinyatakan sebagai rahasia negara. Hak imunitas bagi anggota dewan juga mencakup ketentuan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 28 UU MKD harus mendapatkan persetujuan tertulis dari MKD. Pada ayat 6 disebutkan MKD harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan. Jika MKD tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, maka surat pemanggilan terhadap anggota DPR dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum. Sedangkan kewajiban anggota DPR sebagai berikut. A. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. B. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. E. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. F. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. G. Menaati tata tertib dan kode etik. H. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dalam lembaga lain. I. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. C. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. K. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemeliharaannya. Sekian atas penjelasan tentang hak dan kewajiban anggota DPR yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.